Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para pengawas dari KCD 9. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ligung. Yang saya hormati unsur muspika Kecamatan Ligung, yang saya hormati Komite SMA Negeri 1 Ligung, para mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ligung, para dewan guru beserta staf TU dan seluruh siswa-siswi yang saya hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah muliakan, amin ya robbal. Insya Allah tausiah saya tidak akan lama-lama, tidak akan panjang-panjang. Dari panjang-panjang ge tara diarapalkeun. Mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat untuk umat. Yang penting pulang sama-sama membawa astagfirullahaladzim, membawa ilmu yang berkat-berkat wae. Sudah siap mendengarkan tausiah? Alhamdulillah. Sebelum tausiah dimulai, kita awali dulu dengan majelis doa. Sebab saya perhatikan yang hadir di sini kelihatan sekali wajahnya wajah-wajah butuh doa. Astagfirullah. Butuh duit. Adik-adik butuh duit apa butuh doa? Duit. Butuh duit. Kita doakan mudah-mudahan melalui acara ini SMA Negeri 1 Ligung tambah maju, tambah sukses. Ibu Kepala beserta dewan gurunya tambah berkah. Siswa-siswinya ilmunya bermanfaat, soleh-solehah, sukses, kaya raya dohir batin, berkah segalanya selamanya semuanya, amin ya robbal. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Kemarin bulan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq
karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rasulullah bersabda, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma makna qaulika syahrullah? Apa maksud Rajab bulan Allah? Nabi menjawab, li'annahu makhsusun bil maghfirah, karena bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Jadi adanya bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban ini sebagai sarana untuk bersih-bersih diri dari kotoran-kotoran dosa, dari penyakit-penyakit hati, agar nanti masuk Ramadan kita sudah makanya bersih-bersihnya sekarang di bulan Rajab dan gitu besti. Coba saya tanya, adik-adik sudah hafal nama-nama bulan Hijriyah yang 12? Coba sebutkan. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Mulud atau Mulud, Rabiul. Emang di Mekah ya bulan Mulud? Rabiul, 4 Rabiul, 5 Jumadil, 6 Jumadil, 7 Raj, 8 Sya'ban, 9 10 Syawal, 11 mulai Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Saya sangat sedih banyak umat Islam yang tidak hafal nama-nama bulan Hijriyah. Padahal menghafal nama bulan Hijriyah adalah bagian dari syiar Islam. Kalau bukan umat Islam, siapa lagi yang akan menghafal bulan Hijriyah? Betul tidak? Makanya pulang dari sini yang belum hafal, Susi, Nopi, Febri, ya, Upin, Ipin, Mail, Ihsan, Sunio, Nobita, Jayan, semuanya harus hafal bulan Hijriyah. Siap? Jangan sampai bulan Masehi menghafal dari Januari sampai Desember, dari mulai kakak-kakak sampai kakek-kakek, dari mulai nona-nona sampai nenek-nenek, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Kalau bulan Masehi hafal semuanya. Bahkan di daerah saya, di daerah Maja, saya di desa Pasanggerahan, kecamatan Maja, itu bulan Masehi suka diabadikan menjadi bulan nama-nama anak. Ada yang lahir bulan Desember dikasih nama Desi. Ayah si Desi ayah. Aciri lahirnya Desembernya. Ada yang lahir November dikasih nama Nopi. Ada yang lahir Oktober dikasih nama Okto Mariami. Ada yang lahir bulan September dikasih nama Septi. Ada yang lahir bulan Agustus dikasih nama Agus. Ada yang lahir Juli dikasih nama Yuli. Ada yang Juni dikasih nama Yuni. Ada yang lahir bulan Mei dikasih nama Mei. Ada yang lahir bulan April dikasih nama Aprilia. Ada yang lahir bulan Maret dikasih nama Mary. Ada yang lahir bulan Februari dikasih nama Febrianti. Ada yang lahir bulan Januari dikasih nama Jejen. Bahkan ada lagi di Majama yang lahir namanya itu dari nama hari lahir. Lahir hari Senin dikasih nama Isnen. Ada yang ibu-ibu mau lahiran, kerasa mulas hari Selasa, dibawa ke rumah sakit hari Rebo, lahir hari Jumaah, dikasih nama Sarboah. Ya Selasa, Rebo, Jumaah. Ada lagi orang Maja mau lahiran ke rumah sakit Majalengka, di Bundaran Cigasong, nggak kuat keburu lahir, dikasih nama Rosi. Apa Rosi itu?
keberosotan di depan polisi. Yuk hafalkan nama-nama bulan Hijriah yang akan kita bahas. Rojab, Sya'ban, Romad. Disebutnya Rojab bulan Allah, Sya'ban bulan Kanjeng Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rojab dan Sya'ban kita harus mulai bersih untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, pernah ada yang nanya ke saya. Siapa yang nanya? Ada nenek-nenek sudah tua. Ada nenek-nenek sudah tua. Dia nanya ke saya, "Aa Haji, saya dipanggilnya oleh anak santri di pesantren At-Tadzkir, saya dipanggilnya Aa Haji. Kenapa dipanggil Aa? Karena masih muda. Dulu saya ceramah dari umur 4 tahun nih, disebutnya mubalik cilik. Cuma gara-gara dulu disebut mubalik cilik, jadi sampai sekarang badannya pendek terus. Cuma kata saya nggak rugi jadi orang pendek, ternyata orang pendek banyak untungnya. Ada kaidah mengatakan al-qasir nisful fitnah, orang pendek biasanya cerdas. Kenapa orang pendek cerdas? Karena orang pendek otak dengan hati berdekatan. Punten bukan lagi menghina yang tinggi, tapi lagi membela yang pendek. Jadi yang pendek biasanya yang pinter biasanya Jare si Neng, kok saya pendek tapi nggak pinter? Nah itu musibah namanya. Kembali pada pokok masalah. Ada nenek-nenek bertanya, "Aa Haji, ada apa? Apa yang harus kita bersihkan di bulan Rojab Sya'ban untuk menuju Ramadan?" Ada 4 penyakit yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari virus. Apa penyakit itu? Kata Nabi, harus dibersihkan dari sekarang, jangan dibawa sampai Ramadan. Nabi bersabda dalam doanya, "Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanah." Kata Nabi, di bulan Rojab Sya'ban ada 4 penyakit yang harus kita bersihkan agar tidak dibawa sampai Ramadan. Apa yang pertama? Al-kidbu, artinya bohong. Artinya jadi yang pertama di bulan Rojab Sya'ban ini yang harus kita bersihkan adalah penyakit yang suka berbohong. Ada di sini yang suka berbohong? Mana wonge mana? Lah kok silih tunjuk? Ningguri iki awas. Pangapunten ibu bapak semuanya. Ternyata bohong adalah penyakit yang sangat berbahaya kata Nabi, tapi orang sudah menganggap sepele. Disangka nate henteu dosa pak ngabohong teh. Kok nate lah geus da geus biasa. Punten Ibu KCD, saya melihat sekarang kebohongan sudah di mana-mana. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, siapapun ia, kadang-kadang sekarang selalu tercampuri bohong. Jadi sekarang udah agak sulit mencari orang yang jujur, padahal bohong penyakit yang berbahaya. Sok ayo nama katingali apapun dia profesinya sok bararohong, pidato bohong, nulis ngawa geus mangkat acan geus ieu keur OTW. Padahal macan mandi acan. Leres gitu leres. Sok ayo. Tukang dagang bohong, pembeli cek tukang dagang dukuh Palembang padahal ti Ciamis.
yang membelinya juga bohong. Di pasar Ligung mang sabarahaan dukuh 20.000 sakilo lah, di Jati 7 mangan 15.000, padahal mah henteu ka Jati 7 nage. Itu kan sudah bohong. Bahkan pangapunten ibu kepala di saya di sana, kebetulan ibu KCD, saya juga punya SMA At-Tadkir, alhamdulillah kemarin baru akreditasi. Kebetulan di sana suka ada siswa yang suka berbohong ke gurunya. Di sini ada nggak? Banyak. Mana wonge mana? Ada. Bahkan pangapunten ibu bapak, di sana ada anak nggak mau sekolah, diajarin bohong sama orang tuanya. Dia bilang, mah nggak mau sekolah, males. Kata ibunya, ya udah nulis surat aja, bilangin sakit gitu. Akhirnya si anak nulis surat, bapak ibu guru di sekolah, saya tidak bisa pergi sekolah dikarenakan sakit. Minggu depannya dia malas pergi sekolah, udah nggak bilang lagi ke orang tuanya, dia nulis surat sendiri, ditanda tangan sendiri. Apa alasannya tuh kira-kira ngebohong? Bapak ibu guru di sekolah, saya tidak bisa pergi sekolah dikarenakan kakek saya meninggal dunia. Akibat mendengar kakeknya meninggal, jadi kepala sekolah dan guru-guru mau takziah, ngalayat, ngalut. Pas di depan pintu, si kakek ngomong, nu tadi diisukeun maot teh, ngomong ka incuna, cuk, nyumput maneh. Nah habat kudu nyumput ke. Itu cenah ge guru-guru rek ngalayat, maneh teh sakola bebejana gering lain. Kumaha cek incuna, justru aki nu kudu nyumput maki. Emang kenapa? Sebab saya bilang ke sekolah kakek mati. Kata kakeknya, kenapa kamu berbohong? Ya karena kan diajarin kakek bohongnya. Tuh, na'udzubillahi min. Jadi yang harus kita bersihkan sekarang, yang pertama adalah penyakit bohong. Penyakit bohong. Siap jujur? Siap jujur? Kenapa kita harus jujur? Karena bohong adalah penyakit yang banyak sekali dampak negatif. Naon diantara dampak negatif dari kebohongan? Yang pertama, kata Nabi, iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Yang pertama, hindari bohong, sebab bohong akan membawa pada kejahatan yang lainnya. Mohon maaf Neng, kalau orang sudah terbiasa berbohong, nanti kesananya terbiasa berbuat jahat. Contohnya, akibat dari bohong timbul penipu. Orang yang menipu itu akibat tadinya suka, kan sekarang suka banyak modus penipuan lewat SMS, lewat WA, lewat Facebook. Kenapa dia suka bohong? Kenapa dia menipu? Karena berawal dari suka bohong. Berawal dari kebohongan timbul korup. Kenapa sekarang banyak yang korupsi? Karena awalnya suka bohong. Jadi nanti kalau adik-adik sekolah suka bohong, saya khawatir nanti jadi koruptor. Na'udzubillahi min. Apalagi berawal dari kebohongan timbul perselingkuhan. Ya kalau selingkuh sih yang sudah punya, yang sudah menikah. Kalau belum menikah mah bukan selingkuh. Punten bapak-bapak, akibat dari bohong timbul perselingkuhan. Ada yang suka selingkuh? Bapak-bapak? Hah? Bebejana rek keluar kota padahal mah kanu ngora. Aya nu kitu bapak-bapak? Aya. Awas Pak, jangan suka selingkuh. Ibu-ibu kalau suaminya selingkuh sakit hati enggak? Pasti sakit hati. Jangan bungahan. Asal setor. Ya Allah. Itu selingkuh itu awal dari kebohongan. Jangankan ibu sebagai istrinya, saya juga laki-laki paling benci melihat suami yang selingkuh di belakang istrinya.
Kenapa? Selingkuh itu dusta, selingkuh itu dosa, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak derajat kaum wanita. Katakan tidak pada selingkuh. Betul. Hidup wanita. Dibela ku abdi mah istri teh Bu. Tapi punten Bu, nu abdi teu satuju teh selingkuh. Ari nyandung mah wiyos. Bapak-bapak meni jempol. Nyai abdi kedah ngalarang nyandung mah teu wani. Da geus aya ti dituna. Bahkan ku abdi dipasih gelar, suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman. Suami punya istri 2, gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1, gelarnya Cemen. Ibu-ibu yang nu gelar naon suamina? Yang nu cemen. Jadi teh kumpulan suami-suami cemen. Tapi sami euy abdi ge cemen kene. Ya Allah. Jadi kahade hindari jangan ada yang bohong. Yang kedua, kata dalam kitab Ta'limul Muta'allim, apa dampak negatif dari kebohongan? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, al-kidbu yurisul fakro, bahwa bohong akan mengakibatkan kefakiran. Orang yang sering bohong hidupnya susah rezeki, no. Orang yang sering bohong hidupnya bakal Kalau pengen kaya kudu dengan jujur hidup tambah dengan jujur rezeki tambah jadi kudu jangan ngeboh. Awas. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj ini kita semua dijauhkan dari sifat bohong. Amin. Satu, penyakit apa yang harus kita buang? Bohong. Moal bohong deh, moal bohong deh, besti moal hiji. 2, singkat baik, panas. Lanjut. Masih semangat, masih kuat. Coba di miskol heula suarana. Mun abdi nyebatkeun hadirin, jawab hadirat. Oke? Coba jawab hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Syakirin jadi syakirat. Mau di tukang anu nyebut sakarat. Syakirot besti. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat, samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sodiqot. Ulangi, sodiqin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerot. 1 ya, baru 1. Apa yang harus dibersihkan? Yang kedua, penyakit apa yang harus dibersihkan dalam diri kita di Rajab, Sya'ban sampai supaya tidak terbawa ke Ramadan? Yang kedua kata Nabi, wa qalbi minan nifaqi. Yang kedua, bersihkan penyakit munafik. Apa katanya? Munafik. Yang pertama bohong. Yang kedua munafik. Yang pertama bohong. Yang kedua munafik. Mohon maaf kalau saya ceramah harus pakai gerakan. Karena kalau ceramah tidak pakai gerakan nanti jamaahnya suka bersatu. Apa bersatu? Bersatu, bersatu, bersatu. Bubar WKB. Makanya harus pakai gerakan biar hidup suasana. Sekali lagi, yang pertama, yang kedua. Coba saya tanya, Neng munafik tidak? Alhamdulillah. Astagfirullah.
Wujudmu ada tapi tak bisa kutanya, siapakah anda? Jangan-jangan tunggul awi. Ditanya ngasih Ujang mengabar tempe pak, Jang, Jang, munafik tah henteu. Alhamdulillah ibu kepala siswa-siswi SMA Ligung teh henteu munafik. Tapi saya belum percaya, karena waktu zaman corona pun tidak suka ngaku itu yang positif corona. Kalau pengen ketahuan harus di swab. Coba waktu zaman covid, ibu corona tidak, bapak corona tidak, pas di swab positif. Ini juga ditanya, Neng munafik? Tidak. Jang munafik? Tidak. Ibu bapak munafik? Tidak. Berarti harus di swab. Apa alat swabnya? Bukan dicolok irungnya, bukan, tapi alat swab untuk mengetahui apakah kita munafik atau tidak melalui Quran surah An-Nisa ayat 142. Ayat berapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sampingan tadi selempak ka kuping tapi can kompak. Coba sekali deui di komando ku tangan abdi, mun tangan abdi can eureun tong waka eureun nyebut Allahna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Engap. Panjang teuing mah engap. Nu pondok we. Sok, pondok. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Pondok teuing deui. Nu sedeng we. Sok. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Alat swab kita akan cek apakah ibu bapak dan adik-adik semuanya munafik atau tidak. Tadi jawabnya tidak. Bapak munafik? Tidak. Coba kita cek apa ciri orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, di antara ciri orang munafik yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana mau sholat suka males, loba kusal-kusal, cek bahasa Sundana talangke, sholatna sok di engke sok di eta ciri nu kahiji. Bu, Pak, osok sholatna di engke-engke positif hasil swab. Neng, Jang, osok sholatna di engke-engke berarti hasil swab positif. Urang teh masih munafik. Lain positif hamil sanes, positif masih munafik. Buktina sholatna masih sok di engke. Doa subuh setengah genep, duhur setengah 2, asar setengah 5, maghrib setengah 7, isya setengah 4. Eta ngaranna Islam aliran setengah. Eta teh ciri munafik panu kahiji. Salatna sok diengke. Ya Allah. Cung arek naros ya, AA bari naros AA. AA haji. Cung aya tah henteu di dieu nu tos 40 dinten 40 wengi can pernah kakantun salat berjamaah awal waktu di masjid atau di musola, cung.
Wah, teu aya nu ngacung. Berarti nu haladir di teh salat berjamaahna masih belang bet kakapeung. Cek urang mah jamaah entot sakapeung entot sakapeung menuju berjamaah ke masjid berarti keur embol. Lamun teu datang ke masjid berarti nuju entot. Ya punten pas ane salah api masalah nungieun bahasa. Pungansa bahasana entot embol. Ulah entot embol. Teu kabita ku hadis Nabi. Nabi ngadawuh dalam hadisna man wagoba ala sholawatil khamsi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raka'atan kataballahu biha bara'ataini bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah 40 hari 40 malam tidak tertinggal satu rakaat pun, maka orang tersebut akan bebas dari neraka dan dari sifat munafik. Ini mah sholatnya ya Allah telat melul, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, wes bablas sholat teh. Emang saya lagi iklan tolak angin? Saya itu lagi iklan sholat. Pengen sukses, pengen lancar rezeki. Guru saya bilang kalau pengen lancar rezeki sukses kuncinya satu, apa? Sholat awal waktu, moal susah saumur hirup. Sholat awal waktu, moal susah saumur hirup. Bareng sholat awal waktu, moal susah saumur hirup. Bareng kali deui. Kayak bubar dari pengajian dipraktekin di jalan bari kikianan. Sholat awal waktu sukses semuanya. Mohon maaf Pak, kenapa di Mekah orang kaya raya balaleunghar? Sabab di Mekah mah 1 jam memeh adan masjid sudah penuh. Nggak tahu di SMA Ligung sebelum adan sudah penuh masjidnya Pak Dede? Sebelum penuh, alhamdulillah. Tinggali Pak di Mekah, kenapa ekonominya maju? Orang banyak yang kaya, 1 jam memeh adan masjid sudah penuh. Kalau nggak percaya tanya aja sama bapak ibu yang sudah pergi haji atau umroh. Oh, sok gararep tol keur di ditu mah, keur di ditu mah Pak. Munduhur jam 12, jam 10 sudah berangkat. Mau kemana Pak Haji? Masjid Haram. Baru jam 10. Takut gak kebagian tempat. Ayo tos uih dari Kaligung. Di masjid tos adan kalah ngising heula. Mandi heula. Aya bapak-bapak anu naon kapalang cenah sabatang deui kalah ka udud bae udud. Punten Pak Dede nyontokeun kieu bae. Sebab di dieu teh can aya kelas bil di dieu teh. Ya Allah. Astagfirullah. Aya nu pas adan kalah ka ongko-ongko we nguseup. Aya bapak-bapak nu sok nguseup. Wartoskeun Pak nu nguseup mah tara maju. Da maju mah tiga jebur. Jadi sekarang kalau pengen hilang sifat munafik, jangan dinanti-nanti sholatnya, harus awal waktu. Ya Allah, sedih Pak, Bu, sedih. Saya ceramah dari umur 4 tahun, sekarang usia saya 39 tahun. Berarti sudah 35 tahun saya naik panggung ceramah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Sumatera, Papua, sampai ke Malaysia. Apa yang saya ceramahkan? Kampanye Pak.
Saya itu juru kampanye. Tapi bukan kampanye partai, bukan kampanye partai, tapi yang saya kampanyekan masjid, musola, sholat berjamaah, saya kampanyekan di mana-mana. Apa hasilnya? Gagal, Pak, gagal. Kampanye saya masih gagal. Kenapa disebut gagal? Sampai sekarang belum menemukan masjid yang penuh jamaahnya, nggak ada, kecuali sholat Jumat. Masjid tekar harosong. Komo di lembur abdi di maja ai subuh tos teu aya nu adan-adan acan. Aya nu ngora sorana alus belum bangun. Aya nu daek adan aki-aki tos ngareol. Aya sorana. Aya diantep teu ngeunahun. Aya diomong bisi pundung eueuh deui. Aya sorana. Beres adan, imam belum datang, makmum belum ada. Pupujian eta bapak kita. Robbana, ya Robbana, dzalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Menang 10 balik. Tos 10 balik, belum ada yang datang, dirobah tuh bari aral. Robbana, ya Robbana, ieu jalma kamarana sarena kabina-bina maniti tibra teuing. Can datang keneh bae dirobah deui bari nundutan pujian teh. Mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi sareng dosa indung suku. Indung bapak kalah kajadi indung suku. Torojol imam datang sareng sakabeh ramona. Ya Allah, itu ciri orang munafik. Yang pertama, ketika sholatnya suka dinantinan. Makanya jangan ada jangan alasan rep, harus awal waktu. Anak santri suka puji-pujian begini sambil sholawatan. Repot jadi petani, waktu sholat kadang lali. Komo lamun usum tandur, waktu sholat diundur-undur. Sholatullah ditabeh sih cari cing baik. Sholatullah, sholawatan ala yasin. Repotna jadi pedagang, karena sholat digawe gampang. Komo lamun dagang nalaris, durung sholat ngakune uwi. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repotna jadi pejabat, berang penting mikiran rakyat. Komo lamun kersibuk rapat, kadang-kadang sholatna telat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi jangan sampai sholatnya Ciri orang munafik yang pertama sholatnya suka Yang kedua ciri orang munafik apalagi? Yuro'unan nasa, amalnya sukaria terhadap manusia, pengen dipuji enggak ikhlas karena Allah. Yang ketiga ciri orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya sedikit, jarang
jarang berzikir. Adik-adik suka berzikir? Lapan apa yang suka dibaca? Naon bae? Nya aya kitu dikir naon bae? Abdul dzikri fa'lam annahu naon bae? Naon bae? Ulah naon bae dikir mah subhanallah, alhamdulillah, Allahu ak, astagfiru, la ilaha, solawat, osok maca solawat. Sabaraha kali sadinten sawengi? Hah? Sabaraha kali sadinten sawengi? Baca solawat biar terhindar dari kemunafikan. Semakin banyak solawat, semakin hilang kemunafikannya. Mari kita banyak baca solawat. Keluar rumah, solawat. Naik motor, naik mobil, mau belajar, pulang sekolah, sebelum tidur, ngeboboin dede. Ya punya ade nggak? Punya ade, punya? Suka diboboin sama tetehnya? Pakai lagu apa? Jayanti. Jangan Jayanti, Solau. Ibu-ibu yang punya bayi, adik-adik yang punya adik, punya adik, kalau mau bobo bacain sholawat. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sholawat. Ini mah ngeboboin dede kok lagunya jingkrak-jingkrakan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Atuh anak enggak tidur-tidur karena ngelamun pengen cepet hari Minggu, pengen jalan-jalan sama ayah ke kota. Ganti nanti menyanyinya bukan begitu. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib, ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik akhlaknya. Hei, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Ini mengeboboin anak. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ganti nanti mah gini lagu neneng. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Iya asa di TK. Memang ya TK, taman kadaluarsa. Ada lagi ibu-ibu di Majama kalau ngeboboin anak bukannya solawatan malah cacadelan. Budak di ais ditetepok nate putlatah menik katep teuing ti katep ti geus ti lutu anak tah aya di dieu nu sok kitu aya. Ai budak leutik cadel adat nari kolot cacadelan nya pedahna. Mending mun alit kene budakna geus 3 tahun anak tah langsung ngabalikeun nya anak tia. Tapi bu neng ahaji mah sok cacadelan ka istri teh lamun nuju pasea. Gitu ahaji sok pasea jeung istri osok mung tara lila. Nya naon penyebabna nya eta mun tas ceramah tara menang kardus. Sok pasea. Pernah naon Pak Dede wias tenang we tenang. Eta pernah abdi wih pengawasan bu istri mau nyon we. Assalamualaikum. Salam. Neng ka dieu heula. Emut kana jurus cacadelan langsung abdi teh lompat ka peun istri. Anak tah oleng-oleng anyun ae. Langsung bojo abdi teh lompat. Ih mah. Ngudag nepi ka samping oge morosot. Oh katincak. Tangke ibu-ibu bilih bapak-bapak nuju maranyun amalkeun nu tos diijazahkeun ku abdi tadi cacadel. Bapak namanyun we ibu nih nyocai kopi segelas terus nih nyocai kopi subuhkeun ka payun bapana bari nyuguhan cai kopi bari nyarios kieu anak tah oleng-oleng ideng yakin ibu dicabok harita keneh. Ulah diapalkeun eta mah. Tuh anu kieu
diapalkeun materi nah henteu kada tong kabumi ditanya tadi kiai ceramah ngabahas naon anak taha. Saya pernah diundang ceramah di Kuningan, Bu, nyaritakeun anak taha, bulan hareupna diundang lagi, turun dari mobil panitia langsung menyambut anak taha. Teu sopan teh ka kiai. Kembali ke pokok persoalan. Jadi ada 4 penyakit yang harus dibuang. Yang pertama, yang kedua, jadi neng munafik tidak. Ngaku ayeuna mah. Ciri orang munafik 1 salatna sok diengkeng, 2 amalna sok ri, nu katilu sok khia, nu katilu dikirna sedik, jarang berzik. Singkat saja, yang ketiga, penyakit apa lagi yang harus kita buang menjelang Ramadan ini? Yang ketiga adalah wa amali minar riyai, amal kita dari ria. Hilangkan penyakit ria dalam diri kita. Kita harus benar-benar ikhlas kepada Allah amalnya. 3, singkat aja. Yang keempat, yang terakhir, penyakit yang harus dibersihkan di bulan Rajab Sya'ban, jangan dibawa ke Ramadan. Yang keempat adalah wal khiyanah, artinya khianat. Apa katanya? Apa artinya khianat? Menyalahgunakan amanat dari Allah. Contohnya apa? Allah memberi kita mata ini amanah dari Allah, harus dipakai membaca Al-Qur'an, jangan dipakai maksiat. Ini yang sering adik-adik matanya sering dipakai baca Quran atau sering dipakai maksiat? Bener bela gitu ya, iris bela lain bener gitu sok dipakai baca Quran apa sering dipakai maksiat? Kalau adik-adik sudah sering dipakai baca Quran, good. Kadang kalau mata dipakai baca Quran berarti amanah, kalau mata dipakai maksiat itu khianat. Jujur saya juga masih sering khianat nih. Mata itu sulit dipakai, sok dipakai bae maksiat, hese pak dipakai bae maksiat ipanon. Nuju zaman kuliah abdi S1 di Cirebon, S2 di UIN Bandung. Eta keur zaman kuliah di pasantren rek mangkat ke kampus cele naik angkot. Keur naik angkot ada yang lewat, ada yang naik, siapa? Istri. Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ditilik digigir lenggik ditetep dihareup sieup disawang ti tukang lenjang, ningali gado jigandog sapotong, ningali halis ngajeler paeh, ningali pipi ngadaun seureuh, ningali irung jiga bancet nagog. Pokoknya mah gelis make bajuna you can see. Kata orang Ligung mah lekbong, kelekna ka tembong. Pakai rok mini sajengkal tina stasiun pusat. Celek teh calik payunan abdi. Aduh. Ini khianat nih mata. Bade ditingali dosa, da abdi teh purah nyeramahan batur. Ari teh ditingali. Astagfirullah. Mubazir kok teh. Bade peureum piraku numpak mobil peureum wae. Bade bentak da maksiat jadi tungtung nama peureum beun. Itu namanya khianat. Adik-adik sekarang dititipkan oleh orang tua di SMA Ligung, ini amanah. Tiba-tiba di SMA Ligungnya adik-adik sering bolos, jarang nggak ikut belajar. Tak itu namanya khian. Bahkan mohon maaf, kita diberi usia oleh Allah ini amanah untuk beribadah, tapi kita malah maksiat. Kita dikasih mulut amanah dari Allah untuk memakan yang halal, tapi tiba-tiba sekarang banyak orang yang memakan makanan haram. Kadang-kadang di usia remaja tidak sedikit orang yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Naudzubillahi min. Tidak sedikit usia remaja orang yang meminum minuman keras, tenggak, whisky, brandy, Manson, AO, KTI, vodka, bir, ganja, morfin, heroin, lockdown, triple X, sabu-sabu. Apal tapi lain bandar. Bila ku kiai pengedar. Mohon maaf itu khianat. Bahkan ibu kepala di desa saya sampai ada anak seusia SMA sudah kecanduan narkoba sampai dia mau mati
lidahnya macet, tidak bisa menyebut Allah, malah dia merintih memanggil-manggil ganja, morfin, mati tanpa iman. Naudzubillahi min. Bahkan ada di Maja anak seusia SMA kelas 3, kelas 12 gara-gara kecanduan narkoba terpaksa ujiannya tidak lulus, sekolahnya putus, badannya kurus mirip pohon kaktus, jalannya sempoyongan mirip layang-layangan putus, akibatnya ketabrak bus kemudian mampus. Khianat itu kepada Allah. Makanya bagi saya narkotika itu singkatan, Neng. Ada 9 huruf. NARKOTIKA. Yang pertama N, najis mengkonsumsinya. Yang kedua A, akibatnya sangat fatal. Yang ketiga R, racun akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Yang keempat K, kelak kamu akan kecanduan. Yang kelima O, oleh karena itu katakan. Yang keenam T, tidak layau. Yang ketujuh I, insaflah segera. Yang kedelapan K, kalau kamu tidak insaf. Yang kesembilan A, ajal dan kesengsaraan akan datang menjemputmu. Bisa tidak? Bisa tidak? Makanya hindari narkotika. Mudah-mudahan kita semua tidak khianat kepada Allah. Amin. Jadi kesimpulannya ada berapa penyakit yang harus kita buang? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ria, yang keempat khianat. Khianat itu adalah menyalahgunakan titipan dari Allah. Semoga dihindari yang 4 perkara ini. Amin. Dibersihkan. Pengen bisa bersih-bersih yang 4 ini, pengen? Ikuti doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummanna wa kuduna wa biasana. Hiji sing tuman, kadua nasi ngarasa kudu, katilu biasana kudu dibiasakan. Insya Allah bisa bersih-bersih yang 4 ini. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam setengah. Jadi sudah setengah 10, saya ceramah sudah 50 menit. Tadi naik jam setengah 9, sekarang setengah 10 kurang 10 menit. Tadinya mau setengah jam, cuma karena pembawa acaranya saudara saya Pak Dede, jadi saya kasih lebih 20 menit. Cuma mohon maaf Pak Ustadz Dede, yang 20 menit bukan bonus. Itu kalau di pabrik namanya kerja lembur. Mudah-mudahan sanes waktos tepangdai. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita Rojab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan mudah-mudahan kita sudah suci lagi. Amin ya robbal alamin. Saninten buah saninten diical di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kedongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lah, doa. Mari kita berdoa khususnya bagi anak yang akan khitanan massal sareng milad SMA Negeri Ligung yang ke-27, mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahira wa batinan fi ibadika sholihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamati minasy syuhada'i was sholihin. Allahumma ij'alna waj'al auladana
wa talamidana wa tilmidatina wa ustadana min ahlil ilmi wa min ahli dzikri wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dharri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana walidinika walin nasi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala udhrin amtihanin. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasir ahsanal jazak ka pangarsa haji parantos nyampaikeun tausiahna mudah-mudahan urang sadaya biasa ngamalkeun naon anu tadi disampaikan ku mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada